apa kabarnya? Wah, senang sekali nih hari ini kita berdua akan kembali lagi bersama pemirsa dalam program Kampungku. Nah, dalam 1 jam ke depan kami akan mengajak pemirsa untuk mengenali berbagai macam potensi yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Karena Sumatera Selatan ini sangat kaya sekali ya, saya lihat akan berbagai macam potensinya seperti UMKM, budaya, keunikan, dan kearifan lokalnya. Betul sekali Nadila, karena seyogyanya juga kita sebagai TV media publik ingin mengekspos para kegiatan maupun kreativitas daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi untuk pemirsa di rumah, jika daerahnya ingin kami ekspos, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Baik Selina, untuk yang pertama ini kita akan kemana nih? Untuk yang pertama ini kita akan beralih ke kabupaten yang ada di Ogan Ilir. Karena seyogyanya Nadila seorang pemerintah setempat itu akan memberikan pengembangan terhadap suatu daerah. Ini juga terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Baru. Di sini Nadila bakalan ada budidaya kolam atau budidaya ikan di sananya. Nah, di situ juga nanti akan dijadikan lokasi untuk wisata baru yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Bagaimana keseruannya? Marilah kita lihat cuplikannya berikut ini. Pengembangan desa wisata menjadi salah satu model pembangunan perdesaan yang tengah digalakkan pemerintah. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sekaligus sebagai upaya pelestarian lingkungan. Seperti terlihat di Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, pemerintah desa setempat berusaha memodifikasi kolam budidaya ikan menjadi lokasi wisata baru. Meskipun masih dalam tahap pengerjaan, lokasi wisata desa ini tentu saja dapat memberikan manfaat kepada para pengunjung. Di lokasi ini, pengunjung tidak hanya dapat menikmati suasana alam, tetapi juga menjadi sarana edukasi. Pengelola tempat wisata ini telah mempersiapkan sejumlah kios berjuluk kios perepat. Kios ini diperuntukkan bagi aktivitas tenun. Pengunjung yang datang nantinya dapat melihat pembuatan kain tenun lokal. Rencananya gazeboin lah di untuk wisata, untuk anak-anak nongkrong, rame-rame. Ya. Ini kami juga ada kolam ini apa isi? Kolam ini isinya ikan baung. Untuk budidaya ini. Untuk budidaya, Pak, untuk ini dari dana desa. Di lokasi wisata ini terdapat kolam desa sepanjang lebih kurang 700 meter, berfungsi sebagai kolam budidaya. Menurut warga sekitar, ikan yang dibudidayakan adalah ikan baung karena dinilai lebih cocok untuk dikembangbiakkan. Bagi pengunjung yang ingin melihat aktivitas pandai besi, dapat melihatnya secara langsung di dalam kawasan wisata desa ini. Berdekatan dengan kolam budidaya ikan, terdapat pandai besi yang menghasilkan pisau, arit, dan parang. Ya, besinya udah dari per dibikin, tapi udah dipres ya, udah ditipisin. Di atas kertas, pengembangan lokasi wisata desa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Banyak hal dapat ditampilkan dan diperdagangkan seperti usaha kuliner, souvenir, seni foto, dan banyak lagi. Tentu saja yang dapat menghasilkan uang. Sinergisitas antar elemen masyarakat desa tentu saja sangat dibutuhkan dalam pembentukan desa wisata, agar dana yang telah dikucurkan tidak sia-sia. Wah, itu tadi Sally dan pengembangan desa yang ada di sana ini tentunya untuk bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, Sally, selanjutnya kita akan beralih ke Kota Pagar Alam. Nah, kalau di Kota Pagar Alam ini kan terkenal sekali dengan objek wisata alamnya yang sangat indah. Salah satunya ini adalah terdapat di Gunung Dempo. Tapi kita bukan hanya akan membahas Gunung Demponya. Di Gunung Demponya ini terdapat kawasan nih. Di sana banyak sekali masyarakat yang menanam sayur-sayur karena di sana kan subur sekali ya, Sally ya. Nah,
pasti pemirsa di rumah sudah penasaran bagaimana sih proses dari penanaman sayur ini? Ini dia liputannya untuk Anda. Selain kota yang indah, Kota Pagar Alam memiliki tanah yang subur apalagi untuk menanam sayur di lereng Gunung Dempo. Di Gunung Dempo terdapat sebuah kawasan yang dikenal dengan nama Gunung Gare, yang awalnya sebuah komplek perkantoran pemerintah Kota Pagar Alam. Di wilayah ini terdapat perkampungan, villa, dan lokasi wisata. Karena wilayahnya yang subur, mata pencarian masyarakat di Gunung Gare adalah petani sayuran. Ratno, warga Talang Pasai, Kelurahan Dempo Makmur menanam sayuran, merupakan mata pencariannya sudah sejak lama. Karena menurutnya daerahnya cukup subur, mudah menanami sayur mayur, sehingga menjadi mata pencarian utamanya. Pak, kita di sini nanam apa nih, Pak? Nah, ini nanam kubis ini ya. Selama ini nanam apa saja, Pak? Jembak. Sudah berapa lama, Pak, kita jadi petani, Pak? Sudah ada 15-an tahun lah ya. Itu suka dukanya jadi petani apa itu, Pak? Ya, ginilah kalau musim panas kan sulit nanam tuh lah kan. Gitu. Selain itu, Pak? Ya, itulah. Sekarang ini soal pupuk ini kurang juga kan. Kita cari kan cadangan. Kalau untuk hasilnya gimana, Pak? Ya, hasilnya itu terolah kan. Namun kita urusnya dia lumayan lah ya. Namun kendala yang dihadapi sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Dirinya berharap agar tanaman sayuran terus berkembang. Untuk mata pencarian warga di sini, Pak? Rata-rata petani sayur dari 80% rata-rata petani sayur semua. Itu biasanya sayuran apa itu, Pak? Ya sawi manis, kol, mbak bawang, macam-macam lah. Kentang juga ada semua. Cabai. Biasanya kendalanya cuaca, pupuk, dan racun-racun lah. Mungkin itu cuma kendalanya saat ini. Harapan kita apa, Pak? Harapan kita ya pupuk lebih banyak, lebih murah istilahnya kan, biar racun-racun juga lebih murah harapannya. Jadi petani bisa lebih tanam sayuran bisa lebih bagus. Sementara itu, Ketua RW Talang Pasai Kecamatan Pagar Alam Utara, Kurniansah, mengatakan penduduk di wilayahnya sekitar 600 jiwa dengan rata-rata mata pencarian sebagai petani sayur, bahkan mencapai 80%. Dirinya berharap agar pemerintah terus memperhatikan para petani sayur di wilayahnya agar perekonomian terus meningkat. Dari mana penyuluhan? Iya, selama ini di sini sudah 1 tahun. Wah, luar biasa sekali ya Nadila. Ternyata kawasan Gunung Gare di Pagar Alam ini tidak hanya menghasilkan sayur-sayuran, tetapi juga menjadi potensi untuk kawasan wisata seperti ada villa maupun bentuk-bentuk dari kawasan wisata lainnya. Betul sekali, karena banyak sekali ya potensi dan juga objek wisata yang ada di Kota Pagar Alam. Nah pemirsa, kami akan terus menyusuri berbagai macam potensi yang ada di Sumatera Selatan, tetapi setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kampungku. Nah pemirsa, jika tadi sebelumnya kita berada di Kota Pagar Alam, saat ini kita akan beralih sedikit ke Kota Prabu Muli. Ternyata selain dikenal dengan buah nanas dan juga penghasil migas, di Kota Prabu Muli juga terdapat suatu desa yang terkenal dengan produksi sayur mayurnya, Nadila.
Betul sekali, tepatnya ini berada di Desa Pangkul Jaya, Kota Prabu Muli. Nah, di sana ini terkenal sekali bahwa hasil pertaniannya yaitu adalah sayur mayur. Karena sebagian besar, hampir 70% warganya di sana ini seorang petani. Dan juga untuk memenuhi kebutuhan pasokan sayur yang ada di sana. Nah, pasti pemirsa di rumah sudah penasaran bagaimana sih dari budidaya sayuran ini? Ini dia dari Kota Prabu Muli. Inilah Desa Pangkul Jaya. Desa ini merupakan pecahan dari Desa Pangkul yang sebelumnya satu kesatuan. Desa yang juga dikenal dengan Desa Pangkul Jawa ini berlokasi di Kecamatan Sambai dan berbatasan langsung dengan Desa Lembak, Kabupaten Muara Enim. Desa dengan luas sekitar 10 km persegi ini dihuni lebih dari 1.800 jiwa dengan total 600 kepala keluarga. Mayoritas masyarakat di desa ini berprofesi sebagai petani, mulai dari petani karet, sawit, hingga sayur mayur. Masyarakat desa ini merupakan berasal dari tanah Jawa. Mereka menetap di desa ini sejak puluhan tahun silam dan hingga sekarang. Berkat keuletan warganya di bidang pertanian membuat desa ini menjadi salah satu sentra pertanian di Kota Prabu Muli. Kita mempunyai lahan sekitar 100 hektar dan warga sini mayoritasnya petani sayur, ditambah petani karet dan hal-hal yang bisa menghidupkan pertanian di Desa Pangkul Jaya. Petani sayur ini hampir yang ada di Kota Prabu Muli, menyuplai di Kota Prabu Muli rata-rata dari Desa Pangkul Jaya ini. Sekitar berapa persen dari kebutuhan pasokan sayur di Prabu Muli disuplai dari desa ini? Mungkin sekitar 70% ada. 70% Pak ya. Untuk jenis sayuran Pak? Sayur di sini kangkung, sawi, terong, mungkin dari hal-hal melon. Hasil dari pertanian Desa Pangkul Jaya ini mampu memenuhi kebutuhan atau pasokan sayur di Kota Prabu Muli. Bahkan hampir 70% kebutuhan sayur di wilayah ini berasal dari Desa Pangkul Jaya. Salah satu petani mengaku untuk jenis tanaman bervariasi dan dilihat dari musim, saat ini petani lebih memilih menanam sayuran jenis kangkung, bayam, terong, hingga cabai. Karena memang sayuran jenis ini cocok ditanam di musim kemarau. Kalau pertanian ya kadang masih ini waktunya kemarau baru nanam terong sayur. Kalau terong mulai 2 bulan mulai panen. Sekali panen berapa kilo? Sekali panen kalau sudah 2 kali 3 kali 1 pikul 2 pikul. Untuk dijual kemana tuh Pak? Prabu Muli, jual Prabu Muli. Berapa per kilo? 5.000 per kilo. Hasilnya paling ya 2 juta, 1,5 juta. Kalau minimal sudah normal paling 3 juta, 2 juta. Inovasi pengembangan sektor pertanian di wilayah ini terus dilakukan. Dukungan pemerintah sangat diharapkan dalam meningkatkan ekonomi dari sektor pertanian lokal. Wah, luar biasa sekali ya Nadila, ternyata hasil dari pertanian Desa Pangkul Jaya ini mampu memenuhi kebutuhan ataupun pasokan sayur yang ada di Kota Prabu Muli.
Betul sekali, dan banyak sekali nih aneka-aneka sayurnya, mulai dari cabai, kangkung, dan juga sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke Kabupaten Banyuasin, masih tentang hasil pertanian, tapi kali ini kita akan membahas mengenai pupuk kompos nih. Nah, pupuk komposnya ini terbuat dari sampah rumah tangga. Nah, pasti pemirsa di rumah sudah penasaran ya, bagaimana sih proses dari pembuatan pupuk kompos ini? Ini dia liputannya dari Kabupaten Banyuasin. Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, merupakan daerah ekstrans yang dibangun pada masa Presiden Soeharto. Di daerah ini, 90% masyarakat mayoritas Jawa yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian kebun kelapa sawit. Tingginya harga pupuk pertanian saat ini membuat ribuan petani mengeluh tidak mampu membeli. Gula merah 10 botol besar ini, kali sedikit. Dari keinginan kuat agar hasil pertanian tetap melimpah, Ali Mahmudi, warga desa Sumbermulyo, memiliki ide membuat pupuk kompos atau organik yang memanfaatkan sampah rumah tangga melalui proses fotosintesis menjadi pupuk cair yang ramah lingkungan. Pekerjaan sampingan yang dilakukan tokoh Banyuasin Kecamatan Pulau Rimau ini berkeinginan agar tanaman dari perkebunan buah kelapa sawit yang dikelolanya tetap menghasilkan buah. Gak kena sinar matahari. Diakui Ali Mahmudi, proses pembuatan pupuk organik sangatlah mudah. Cukup menggunakan telur ayam, Yakult, gula merah, penyedap rasa, dan Efor, lalu ditambah sedikit air. Campuran bahan tersebut akan diendap lebih kurang 3 minggu sampai 1 bulan. Lalu, untuk mengembangkan bakteri tersebut, dicampur dengan air cucian besar dan air rendaman sampah rumah tangga yang dikumpulkan di dalam satu wadah. Proses pengendapan yang dilakukan menggunakan botol bekas, lalu dikumpulkan dalam jerigen sebelum waktu penyiraman ke tanaman dilakukan. Sebagai percobaan, tokoh Banyuasin Kecamatan Pulau Rimau ini hampir 2 tahun menggunakan pupuk tersebut untuk tanaman melon, pisang, mangga, dan kelapa sawit, di mana hasilnya lebih banyak dari menggunakan pupuk pabrik. Bahkan, memakai pupuk kompos dapat menghemat 60% pupuk pabrik yang umumnya dipakai masyarakat. Ilmu pengetahuan yang dimiliki Ali Mahmudi mengajak para petani agar dapat memanfaatkan sampah rumah tangga yang tanpa disadari bisa diolah menjadi pupuk pertanian. Diakui Ali Mahmudi, dari hasil karya yang dilakukan, pupuk kompos yang dibuat saat ini sebatas untuk memakai sendiri. Namun, bagi masyarakat yang ingin belajar, dipersilahkan. Ya, karena kami itu kan dari alam, itu kan kembali kepada alam. Jadi semuanya tanaman, itu kan mengandung pupuk. Itu namanya pupuk kompos. Makanya kami ke diri pesantren tiap hari kan memasak nasi. Jadi air cucian beras itu kan beras itu makan orang banyak, mengandung karbohidrat dan lain sebagainya, makanya kami jadikan pupuk. Dan terus saya jadikan pupuk seperti yang inilah di situ. Saya manfaatkan, kemudian yang sampah-sampah itu saya manfaatkan, saya fermentasi jadi pupuk juga. Itu pertama manfaatnya ngurangi harga pupuk yang mahal, sehingga kami gantikan itu. Memang masih pakai tapi nggak sebanyak itu. Jadi dari sampah itu taruh sini. Ali berharap dengan memakai pupuk kompos, petani mampu menghemat pengeluaran biaya yang cukup besar, namun hasilnya tidak mengkhianati. Nah, jadi ini sekitar 15 hari saya aplikasikan. Kotoran kambing bisa dikasih 2 bulan sekali pakai pupuk ini. Fosfor tadi difermentasi lagi. Akhirnya
Wah, ternyata Nadila pemakaian pupuk kompos ini sangat bermanfaat sekali ya. Ternyata pemakaian pupuk kompos ini terbukti dapat menghemat 60% pupuk pabrik yang umumnya dipakai di masyarakat. Betul sekali, dan juga pemanfaat dari sampah rumah tangga ini yang melalui proses fotosintesis tentunya ini menjadi pupuk yang ramah akan lingkungan. Betul. Nah, selanjutnya kami akan masih menelusuri berbagai macam potensi yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Tetapi setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kampungku. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat potensi pertanian dan perkebunan yang ada di kawasan Talang Keramat, Kabupaten Banyuasin. Kira-kira ada apa nih, Nadila? Betul sekali, nah karena sempitnya lahan perkotaan saat ini, maka dari itu mereka berinovasi untuk menanam tanaman ini di perkalangan rumah nih. Nah, tanamannya juga ini cukup unik, yaitu menanam pohon kurma nih. Kalau biasanya kan pohon kurma itu ada di negara Arab ya, kali ini ternyata bisa dibudidayakan. Nah, pasti pemirsa di rumah sudah penasaran bagaimana sih potensinya. Ini dia liputannya untuk Anda. Kawasan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin menyimpan banyak potensi yang menarik dari berbagai sektor. Salah satunya dari sektor pertanian. Alasannya karena ketersediaan lahan yang terbatas membuat mereka mengambil langkah untuk menanam di pekarangan rumahnya. Salah satunya yang dilakoni Heri. Dalam beberapa tahun terakhir, dirinya telah memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam beragam jenis sayur dan buah-buahan. Salah satu jenis tanaman yang tengah dikembangkannya saat ini adalah tanaman kurma. Pertama kita nih punya teman namanya Pak Rahman. Pernah bekerja di perusahaan di Jepang yang mengelola masalah pembibitan kurma. Kemudian dicerita bahwa dia sekarang sedang buka kurma di Sulawesi dan hasilnya ada memang bagus kan. Nah, akhirnya saya diajarkan bagaimana cara pemeliharaan, pemupukan, kemudian nanti kalau sudah berkembang kan bagaimana cara mengelola kan. Nah, setelah saya belajar saya coba dan saya mengambil bibit dari Jambi. Sebagian dari jumlah ini sudah ada 2 batang yang menunjukkan identitas bahwa ini kurmanya kurma Wanan. Ada yang mungkin yang betina. Tanaman kurma masuk dalam jenis tumbuhan tropis, sehingga membuat tanaman kurma ini berpotensi berkembang dengan mudah di Kabupaten Banyuasin. Di samping itu, tanaman kurma juga dapat dikembangkan di lahan seadanya dengan sistem pengairan yang baik, agar tanaman ini dapat tumbuh dengan sempurna. Meski demikian, belum banyak masyarakat di Kecamatan Talang Keramat yang mengembangkan tumbuhan kurma ini, karena pertanian masih menjadi kegiatan sampingan yang dilakoni warga setempat. Diharapkan sektor pertanian di sini dapat dikembangkan ke depannya oleh warga, seperti salah satunya tanaman kurma, agar dapat menjadi penopang perekonomian mereka. Wah, luar biasa sekali ya Nadila. Ternyata dengan adanya penanaman pohon kurma ini membuktikan bahwasanya ada potensi keunikan di daerah Talang Keramat itu tersendiri. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan kembali lagi nih Sally ke Kota Prabu Muli. Ternyata Kota Prabu Muli ini menyimpan berbagai macam potensinya. Ada UMKM, wisata, dan pertanian. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai potensi UMKM-nya, yaitu terdapat pengolahan ikan giling nih. Nah, di sana banyak sekali warga yang memanfaatkan ikan giling ini untuk diolah menjadi berbagai macam produk nih Sally. Nah, pasti pemirsa di rumah
sudah penasaran bagaimana sih proses dari ikan giling ini? Ini dia liputannya untuk Anda. Gunung Ibul Barat merupakan salah satu kawasan bagian dari Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Di kawasan ini sebagian warganya merupakan petani juga pekerja pemerintah dan swasta. Sementara sebagian lagi berwirausaha dan sebagai pelaku UMKM. Seperti yang dilakukan salah seorang warga, Yuli. Ia memilih usaha UMKM dengan menjual ikan giling. Berawal dari banyaknya minat warga yang membeli ikan giling. Peluang yang menjanjikan ini dilirik oleh Yuli dengan dibantu suaminya. Ia mulai berdagang di pasar selama 10 tahun. Kalau ada ininya mamanya atas. Jadi masih lumayan ya, apa namanya, bang beli minatnya ya? Iya. Kan mau tempe ya. Oh, sore dia balik ya biasanya? Sore giling baru. Karena usahanya yang semakin maju, ia mulai membuka di rumah hampir 1 tahun ini. Sehingga memudahkan warga juga apabila ingin memesan ikan giling. Menurut Yuli, ikan giling yang ia jual adalah ikan jenis sarden, kakap, dan parang-parang. Sementara ikan giling ini dijual 30 hingga 35 ribu rupiah. Ini kalau sehari sekitar 50 kilo kalau di rumah. Kalau di pasar bisa 2 pikul kan. 200-an. Yo. Kadang ngirim ke Batu Raja, Mbak, ke Karangagung. Sampai pesanan juga dari luar. Iya. Kirim dari taksi kan. Kalau untuk bahan baku gimana Mbak sekarang? Susah nggak mendapatnya atau mudah? Ikannya dari ini Jawa, tapi di sini ada gudangnya. Kami ngambil di sini. Kalau dari gudang ke Jawa dia ngambil. Proses sendirinya sekarang masih manual atau apa? Manual, itu pakai mesin. Iya. Pakai mesin ya. Cepat juga Mbak? Iya cepat. Ya pengen lebih banyak langganannya dapat. Kalau ini ada pesanan dari Palembang juga Mbak? Enggak ya, cuman dari yang tadi ya? Iya, kadang ngirim ke Batu Raja. Kalau untuk penghasilannya gimana Mbak per bulan Mbak? Sampai berapa sih? Kalau per bulan enggak tentu sih Mbak. Antara berapa sampai berapa? Kalau per harinya tuh kadang, kalau kelakuan kan 50 kiloan, kalau sekilonya 30 kan? 30-an. Iya. Di kawasan Gunung Ibul Barat ini, sebagian warganya memanfaatkan kediaman mereka untuk berusaha dengan membuka usaha kuliner. Mengingat warga di sini juga sebagian adalah pekerja yang menjadi sasaran utama sebagai konsumen. Upaya yang dilakukan warga di kawasan Gunung Ibul Barat ini paling tidak dapat menjadi motivasi bagi warga lainnya untuk ikut berusaha karena dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Nah, pemirsa, upaya yang dilakukan warga di kawasan Gunung Ibul ini tentunya dapat menjadi motivasi nih Nadila bagi warga lainnya untuk ikut terus berusaha karena dapat meningkatkan pendapatan ekonomi ataupun pendapatan keluarganya. Betul sekali, karena kita juga harus pandai-pandai ya melihat potensi, jangan hanya memanfaatkan pertanian saja, tapi juga bisa membuka usaha nih Sally. Baik, masih banyak lagi potensi-potensi daerah di kawasan daerah lainnya. Tetaplah bersama kami di program Kampungku.
Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah Sally, kalau tadi kita sudah membahas berbagai macam potensi kekayaan alam yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk mengenali kue-kue tradisional nih Sally, yaitu kue putu ayu. Kue putu ayu ini sangat populer sekali di kalangan masyarakat Desa Purwosari, tepatnya berada di Kabupaten Banyuasin. Jadi warga di sana ini biasanya melakukan pembuatan kue ini ketika ada acara-acara besar seperti acara pernikahan dan juga sebagainya. Jadi mereka ini gotong royong nih membuat kue tersebut. Nah pasti pemirsa di rumah sudah penasaran bagaimana proses dari pembuatan kue putu ayu ini. Ini dia liputannya. Putu ayu adalah salah satu jenis kue basah yang empuk dan lembut. Kue ini berasal dari Jawa Tengah. Putu ayu merupakan jajanan tradisional yang hingga kini masih populer di kalangan masyarakat di Desa Purwosari, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Kue putu ayu ini biasanya dihidangkan di berbagai acara seperti hajatan, syukuran, hitanan maupun acara pernikahan. Warga Desa Purwosari biasanya bahu-membahu gotong royong membantu pembuatan kue tradisional putu ayu ini. Sesuai namanya ayu, dalam bahasa Jawa berarti cantik. Karena dari sisi visual kue ini terlihat cantik dan menarik dari segi bentuk dan warnanya. Kue putu ayu ini memiliki rasa yang sangat enak dan lembut ketika disantap. Kue putu ayu pun memiliki aroma yang sangat harum karena terdapat campuran daun pandan dan kelapa parut. Oke, kue putu ayu ini berbeda dengan kue putu yang kita lihat ada pakai bambu dan segala macam, dan ini beda bahan juga nih. Di bawah putu ayu ini ada kelapa dan yang pasti rasanya itu manis, dan juga kue tradisional ini tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya 30 menit sudah langsung jadi dan bisa disajikan dan disantap oleh warga sekitar. Proses pembuatannya juga tidak memakan waktu yang cukup lama. Itulah mengapa kue ini sangat praktis dan ekonomis untuk dihidangkan di acara-acara tertentu. Membuat kue putu ayu tidaklah sulit, bahkan sangat mudah, karena proses dan cara membuatnya pun hampir sama dengan kue-kue pada umumnya, serta bahan-bahannya pun mudah ditemukan di pasaran. Kue putu ayu kan hasilnya dari kelapa, itu ada kelapanya kan, jadi buat ada manis ada gurih, ya beda lah, harga ekonomis kan, cepet buatnya lagi kan. Cuma diperlukan telur, terigu, gula, kelapa. Dari bahannya kayak, kalau ini kan pakai terigu kita kan, kalau kue putu itu kita pakai tepung beras. Untuk proses pengerjaannya sendiri tuh berapa lama? Kurang lebih 30 menit. Kurang lebih 30 menit. Sampai ngukus itu. Karena kan kalau putu ayu kan cepat, pengerjaannya cepat. Jadi kalau buru-buru bisa cepat kelar kan. Perpaduan warna-warna yang cantik dengan parutan kelapa merupakan kombinasi yang sangat cocok dan menarik. Tekstur yang lembut, rasa yang sangat lezat membuat kue ini dapat dinikmati oleh semua kalangan, baik anak di bawah umur hingga lansia. Selain para ibu-ibu, proses pembuatan kue putu ayu ini juga dibantu oleh generasi muda dalam pengerjaannya. Diharapkan kue tradisional ini dapat terus dikenal dan dicontoh oleh generasi penerus agar tetap populer dan tidak hilang keberadaannya. Nah, menurut saya kegiatan ini cukup membantu. Terus menurut saya ini termasuk membudidayakan atau memperkenalkan budaya sekitar kepada masyarakat yang mungkin masih baru ke generasi dari generasi, jadi supaya tidak pudar gitu loh.
kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka bikin kue gitu karena lebih menarik, terus lebih simpel. Terus menurut saya, untuk saya yang suka manis, saya lebih suka bikin kue Kak, karena saya bisa belajar, jadi saya bisa tahu nih cara bikin putu ayu itu gimana, bikin kue-kue lain itu gimana gitu. Ya, harapan saya untuk generasi yang sekarang nih ada baiknya tuh untuk ikut serta gitu. Jadi biar budaya ini nggak pudar gitu. Jadi tetap terus berkembang dari waktu ke waktu supaya nggak pudar untuk kedepannya gitu. Kue putu ayu ini sangat bisa dijadikan sebagai usaha kecil rumahan yang dapat membantu perekonomian masyarakat. Karena bahan dan cara pembuatannya yang sangat mudah, kue ini masih bisa ditemui di pasar-pasar tradisional ataupun di toko-toko kue. Wah, luar biasa sekali ya Nadila. Ternyata kue putu ini dapat dijadikan potensi untuk usaha kecil rumahan yang akan membantu perekonomian masyarakat. Bagaimana tidak, karena kue putu ini dapat mudah untuk dibuat. Dibuktikan karena banyak terjual di pasar-pasar tradisional maupun di toko-toko kue. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai transportasi nih. Kalau tadi sudah kue tradisional, kali ini transportasi tradisional. Dengan padatnya komoditas masyarakat, tentunya transportasi ini masih digunakan. Salah satunya adalah becak motor atau bentor. Jadi becak ini diinovasikan nih, Sally, jadi membentuk seperti motor. Nah, pasti pemirsa di rumah sudah penasaran bagaimana sih potensi dari transportasi becak motor ini. Ini dia liputannya untuk Anda. Kita tahu hasil industri Jepang yang satu ini sangat populer yang dipadukan dengan hasil industri Indonesia yang dikenal dengan becak motor atau bentor. Transportasi bentor ini bisa kita jumpai di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Data menunjukkan moda transportasi ini di Indralaya mencapai lebih dari 500 kendaraan. Warga Indralaya pun seakan sudah terbiasa naik bentor menuju pasar. Ibu Betty sering menggunakan transportasi bentor? Iya. Pulang dari pasar ke rumah, ongkosnya sekitar 10.000. Ke Tanjung Senai ongkosnya sekitar 20.000. Menggunakan transportasi bentor misalnya kemana-mana, misalnya ke Tanjung Raja, ke Timbangan. Dari sini ke Timbangan ongkosnya sekitar 15.000. Sementara salah seorang pengemudi bentor, Dullah, yang sudah puluhan tahun menjadi pengendara bentor, sangat mengandalkan pendapatan dari hasil mengemudikan bentor ini. Bahkan yang membuat kita kagum, dengan bentor ini dirinya pernah mengantarkan penumpang hingga kota Palembang. Kalau adalah anak 20 tahunan kalau. 20 tahunan ya. Kenapa Bapak milih bentor ini? Mungkin tidak ngojek kan seperti ada online sekarang? Itu taruhlah lemak nyengkak lagi daripada ojek biasa dah. Dan bawa ini dari jam berapa sampai jam berapa biasanya Bapak? Dari sudah subuh. Sampai jam 4, jam 3 kadang. Oh, dapat berapa Pak kalau sudah sampai segitu uang bisa terkumpul sehari? Paling 200, 150 kadang. Itu cukup ya Pak mengembalikan untuk modal minyak? Ya cukup. Cukup. Jadi kalau di sini rata-rata hampir berapa banyaknya bentor yang ada di sini? Sekitar 500 lah, 500-600 lah. Nanti ditimbangkan kan ada juga. Ya.
Bentor adalah kendaraan yang casing becak dengan mesin motor. Kendaraan ini mampu mengangkut 3 orang. Di Indralaya, tarif penumpang antara 5 hingga Rp10.000. Berapa penumpang yang kita antar hari ini? Baru kalau pagi ini baru 3. 3. Alhamdulillah. Iya. Jadi sudah 3 itu udah dapat berapa, Pak? Sekitar 30-an. 30-an? Iya, kalau sekitar sini lah kan. Oh, berapa memang kalau paling dekat ini ongkosnya? Paling dekat Saketigo 5.000. Berapa, 5.000? Iya. Oh, masih ada ongkos 5.000? Iya, masih. Apa satu penumpang hitung 5.000? Satu penumpang. Oh, satu penumpang. Iya, di Saketigo kan. Jadi kita bisa bawa 3 penumpang? Iya, 3 penumpang, beda ongkosnya juga 15 dan 20, gitu. iya. Oh. Tergantung penumpangnya lah. Ngasih berapa ya. Kalau kita ini kan bebas, tidak maksa juga kan. Oh, Bapak juga sudah lama bawa bentor? Sudah lama lah. Sudah ya? Sekitar 8 lah. Inilah fakta menarik tentang motor dengan kabin becak. Apakah dikategorikan kendaraan becak ataukah dikategorikan sebagai kendaraan bermesin? Yang jelas, inilah sarana transportasi yang murah bagi warga tak terkecuali di Indralaya. Saudara, bentor atau becak motor yang cukup terkenal di Indralaya ini menjadi transportasi yang simpel dan efektif. Masyarakat juga dapat memanfaatkan bentor ini karena dengan mudah ditemukan atau didapatkan di jalan-jalan Indralaya. Dan tentunya ongkosnya juga relatif murah dan masyarakat bahkan bentor ini juga bisa mengantar penumpang sampai ke Kota Palembang. Namun berharap bentor ini juga mendapat legalitas. Setidaknya masyarakat yang menggunakan transportasi bentor termasuk mereka atau para bentor ini juga merasa nyaman saat berkendara saat menggunakan transportasi ini. Marhama, TVRI, Sumatera Selatan. Nah, Nadila, ternyata data menunjukkan terkait dengan moda transportasi ini di Indralaya mencapai lebih dari 500 kendaraan di Nadila. Nah, warga Indralaya pun seakan sudah terbiasa untuk naik bentor ini menuju pasar maupun ke tempat lainnya. Wah, berarti bentor ini masih digunakan ya. Betul. Sebagai transportasi bagi masyarakat di sana. Wah, nggak terasa nih Sally, kita sudah menemani pemirsa. Tapi pemirsa di rumah jangan khawatir karena program Kampungku akan terus hadir setiap minggunya. Dan juga kami menginformasikan bagi pemirsa di rumah yang ingin kampungnya diekspos dapat langsung saja menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Akhir kata, saya Nadila Zakira dan saya Sally Aulia Ramadanti mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan program Kampungku di TVRI Sumatera Selatan. Sampai jumpa.